Selamat hari Minggu saudaraku. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan hormat kami sampaikan kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang telah menyelamatkan kami dan memberikan hidup kekal bagi kami. Saat ini kami akan disapa firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan yang sampai bagi kita yang tertulis dalam Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, yang kuingini maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya apa yang harus diminta. Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu dengan sedih hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes orang itu dan pergi memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sungguh alangkah senangnya hati kita, alangkah bahagianya hati kita ketika kehidupan kita bisa berpengaruh kepada orang lain, berpengaruh untuk hal yang baik. Ketika melalui kehidupan kita, orang lain merasa tergugah untuk hidup benar kepada Tuhan. Namun saudaraku yang terkasih, lewat firman Tuhan pada minggu ini kita bisa melihat bagaimana pengalaman pelayan Tuhan Yohanes Pembaptis ketika dia menyuarakan berita pertobatan dan berita kebenaran. Kehidupan Raja Herodes yang jahat itu telah mempengaruhi pola pikir Raja Herodes yang menyadari bahwa sebenarnya Yohanes Pembaptis itu orang benar, Yohanes Pembaptis itu orang suci. Dan hal inilah
yang membuat pikiran Raja Herodes terombang-ambing. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini, firman Tuhan minggu ini mengajak kita bagaimana perasaan Raja Herodes ketika mendengar berita pelayanan Tuhan Yesus yang telah tersiar ke segala penjuru dan banyak dibicarakan oleh orang pada saat itu, karena banyak hal-hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Raja Herodes mendengar ini, dia berpikir bahwa itu bukan Yesus, tapi itu sebenarnya Yohanes Pembaptis yang telah dipenggal kepalanya. Raja Herodes berpikir, apakah Yohanes Pembaptis telah bangkit dari kematiannya? Kenapa begitu terpikirnya Raja Herodes dengan hal itu? Dia benar-benar masih segar ingatannya ketika dia melakukan pemenggalan kepala kepada Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, pelayanan Yesus dan Yohanes mempunyai kesamaan. Namun Yesus melakukan penyembuhan, melakukan pengusiran roh-roh jahat, tetapi Yohanes belum melakukan itu. Namun banyak hal persamaan-persamaan yang mereka lakukan di dalam pelayanan mereka. Saudaraku yang terkasih, Yohanes Pembaptis, Yesus menyuarakan pertobatan. Pernyataan Herodes, Raja Herodes ini membukakan kembali kisah tentang pembunuhan Yohanes Pembaptis dan juga mengisahkan bagaimana Yohanes mati. Teringat kembali di pikiran Raja Herodes ketika mendengarkan berita pelayanan Tuhan Yesus yang telah tersiar pada saat itu. Seorang nabi seperti Yohanes akan mengalami hal yang sama. Mungkin ini akan dialami oleh setiap pelayan Tuhan yang memiliki komitmen untuk tetap menegur dan menyuarakan kebenaran itu. Menegur orang yang salah dan menyuarakan kebenaran itu. Tetapi sudah jarang, terkadang orang pada zaman sekarang berani untuk menyuarakan kebenaran. Tetapi banyak juga orang yang menutupi kesalahan orang lain, tidak berani untuk membukakan, tidak berani untuk menegur, tidak berani untuk menyuarakan karena takut dibenci oleh orang-orang banyak. Karena memang dalam hidup ini orang lebih banyak takut dibenci orang di dunia ini daripada hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Yohanes dan Yesus mati terbunuh karena mewartakan kebenaran, karena menegur kesalahan. Herodes teringat kembali bagaimana Yohanes Pembaptis menegurnya karena persoalannya dengan Herodias. Yohanes Pembaptis menyalahkan Herodes karena pernikahannya yang haram, karena istri Herodes masih hidup, suami Herodias masih hidup, tetapi mereka harus mengambil Herodias. Raja Herodes harus mengambil Herodias menjadi istrinya. Inilah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis, saudaraku yang terkasih. Oleh karena keberanian Yohanes Pembaptis mengatakan dosa Raja Herodes dan dosa Herodias, sehingga Yohanes pun dipenjarakan. Saudaraku yang terkasih, mengatakan kebenaran itu sangat besar resikonya. Kita harus siap untuk dipenjara, kita harus siap untuk dibunuh, kita harus siap untuk disingkirkan, kita harus siap menderita. Ketika kita tidak mampu menghadapinya itu, maka kita akan mundur. Mana harus kita ikuti? Mundurkah atau terus maju? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, jangan mundur. Harus boleh seperti Yohanes Pembaptis yang tetap menyuarakan kebenaran, yang tetap menegur kesalahan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus,
Herodias menyimpan rasa dendam. Dia sangat benci kepada Yohanes Pembaptis. Untuk itu dia berusaha, bagaimana aku membalaskannya? Bagaimana aku membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini? Dia merasa malu, dia merasa terusik dengan teguran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya Herodes sangat bimbang karena dia memang tahu, dia tertarik dengan pengajaran Yohanes Pembaptis. Dia tahu Yohanes Pembaptis itu orang suci. Dia tahu apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah kebenaran. Makanya Raja Herodes tertarik sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Raja Herodes tertarik, tapi dia menutup suara itu. Dia takut membenarkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika ia terbentur dengan sumpah yang dikatakannya kepada putrinya, Putri Herodias pada saat itu, bahwa dia akan memberikan setengah dari kerajaannya karena dia sudah menari dengan baik dan menyukakan Raja Herodes dan menyukakan tamu-tamu perwira-perwira pada saat itu. Sehingga dia bersumpah akan menepati janjinya dengan apapun permintaan Putri Herodias. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya ketika Putri Raja Herodias mengatakan dia ingin supaya kepala Yohanes Pembaptis diberikannya kepadanya di sebuah talam, sebenarnya ketika mendengarkan hal itu, Raja Herodes merasa bersedih. Dia merasa sedih karena tidak menyangka itu menjadi permintaan Putri Herodias. Ia tahu Yohanes Pembaptis itu benar. Tapi Raja Herodes lebih ingin dikagumi orang-orang duniawi, para undangannya, para perwira pada saat itu, daripada menolak permintaan Putri Herodias pada saat itu. Saudara yang terkasih, banyak juga orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, yang mengatakan dirinya percaya kepada Yesus, tetapi menutup hatinya untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyingkapkan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, karena takut dibenci. Sehingga kita takut mengingatkan, takut menegur. Nanti sakit hatinya sama aku, nanti jadi tidak care dia sama aku. Ini sering sekali terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini, saudaraku yang terkasih. Herodes tidak siap untuk berpaling kepada suara kebenaran. Dia tidak mau dicemooh orang para undangan saat itu yang tidak menepati janji dan sumpahnya kepada Putri Herodias yang menari dan memuaskan banyak undangan saat itu. Demikian juga bagi kita orang percaya, kita harus mendengar dan melakukan dan menyuarakan kebenaran. Jangan takut disingkirkan, jangan takut mengalami penderitaan. Karena kesenangan dunia ini adalah kesenangan sesaat, kesenangan yang sementara, yang tidak membawa kehidupan dan kemenangan bagi kita. Jadi biarlah kita menderita di dunia ini, yang penting kita mendapat hidup kekal, kebahagiaan yang kekal yang Tuhan persiapkan bagi orang yang percaya. Tapi kalau dibuat perbandingan pada saat ini, lebih banyak sekarang anak-anak Tuhan yang lebih memilih dikagumi oleh dunia daripada dikagumi oleh Tuhan karena ketaatan kita kepadanya. Kita lebih senang untuk menikmati kesenangan sementara daripada kesenangan yang kekal, yang abadi, yang Tuhan persiapkan kepada kita. Saudaraku, apa yang kita dengarkan firman minggu ini mau mengajak kita akan boleh tampil sebagai Yohanes Pembaptis masa kini, yang siap untuk menderita, yang siap untuk mati teraniaya hanya untuk menyuarakan kebenaran. Jangan takut,
Jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Jangan kompromi kepada dosa. Jangan berusaha untuk menyenangkan hati manusia, tetapi berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita seperti Raja Herodes ini. Sudah tahu dia Yohanes Pembaptis itu adalah benar. Yohanes Pembaptis itu adalah orang suci. Apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis itu adalah jalan keselamatan. Tetapi tidak mau mengatakan itu karena takut dia kehilangan kekuasaan dunia pada saat itu di hadapan para undangan dan perwira-perwira yang hadir pada saat ulang tahunnya itu. Banyak kita sekarang orang Kristen yang seperti itu, lebih suka menyenangkan hati anak-anak dunia daripada menyenangkan hati Tuhan. Ini harus kita buang dari dalam kehidupan kita. Kita harus siap menyuarakan kebenaran. Dan jadilah menjadi orang percaya yang membawa pengaruh untuk kebaikan, untuk kebenaran, untuk mengubah dunia ini, untuk mengubah orang yang ada di sekitar kita, untuk boleh bersaksi tentang kebenaran, bukan menutupi kesalahan dan tidak berani menyatakan kebenaran. Tugas kita adalah membukakan dosa yang terselubung, yang banyak pada saat ini ditutup-tutupi di tengah-tengah dunia ini. Jadi untuk itu, mari kita tampil menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang membawa dampak yang baik untuk merubah orang-orang ke jalan kebenaran dan untuk mengubah orang untuk kembali kepada kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah menyapa kami agar kami boleh tampil sebagai Yohanes Pembaptis masa kini yang tetap berani menerima resiko apapun untuk menyampaikan, untuk menegur kesalahan, untuk menyatakan kebenaran. Inilah Tuhan yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.